Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera, saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam inspirasi hidup di hari ini. Sabda Tuhan akan kita renungkan sebagai inspirasi hidup kita di hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Saudara dan sahabat terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan tentang peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot yang rela menjual Yesus dengan 30 keping perak kepada para pemimpin agama Yahudi. Saudara dan sahabat terkasih, Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Setelah hari malam, Yesus dan para muridnya duduk makan bersama. Yudas pun hadir bersama-sama dengan mereka setelah ia melakukan kesepakatan dengan para pemimpin agama Yahudi untuk menangkap Yesus. Yudas menunggu saat yang tepat untuk menyerahkan Yesus. Ketika mereka sedang makan, Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Para murid yang lain merasa sedih, tetapi Yesus mengungkapkan kekecewaannya atas peristiwa yang akan terjadi kepada dirinya. Penginjil Matius mengisahkan itu secara baik. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas sendiri menyangkal perkataan Yesus itu. Ia berkata, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara dan sahabat terkasih, Yudas mengalami krisis kemanusiaan. Sebagai murid Kristus, ia gagal memahami rencana dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus sendiri, dan karena itu ia tidak mampu menjadi murid Kristus yang setia. Sisi kemuridan membutuhkan kesetiaan, berdasar cinta kasih dan berbuah kebaikan. Dan ini menjadi tantangan bagi Yudas. Ia tak mampu memikul salib, hidup dalam kemiskinan, dalam kesederhanaan, bahkan mengorbankan diri. Ia menghendaki seorang Mesias yang mampu memberikan kekayaan atas kemiskinan, dan karena itu ia mengharapkan sebuah kesejahteraan. Krisis kemanusiaan Yudas ini akhirnya melahirkan pengkhianatan. Saudara dan sahabat terkasih, kita pun seringkali seperti Yudas, tidak mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi sampai sehabis-habisnya. Tidak mampu mengorbankan diri sama seperti Kristus mengorbankan diri bagi kita, bagi semua orang. Kita juga tidak mampu hidup miskin seperti Kristus hidup dalam kesederhanaan, mengasihi orang miskin. Kita juga tidak mampu hidup miskin di hadapan Allah seperti Kristus teladankan kepada kita. Mestinya kita bersyukur karena Ia yang mempunyai segala-galanya, yang memiliki kehidupan, rela mengusungkan diri sama seperti kita demi keselamatan kita. Jika kita terperangkap pada penjara tubuh, yaitu materi, kekuasaan, kenyamanan, kenikmatan, saatnya sekarang saudara dan sahabat terkasih, kita bertobat dan kembali memikul salib seperti Kristus menuju kepada Paskah mulia. Jangan biarkan Kristus Tuhan bersedih hati karena perbuatan-perbuatan kita. Rahmat Allah menolong saudara dan sahabat terkasih.